Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة. Ikhwani a'adzubillah wa iyyakum. Alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kita di Risalah Ushul Tsalatshah, di mana risalah ini berisi tentang prinsip dasar beragama, yaitu yang mengajarkan batasan-batasan awal seseorang menjadi seorang muslim, ya, yang menjadikan risalah ini menjadi sesuatu hal yang penting buat kita ketahui dan kita pelajari dan kita amalkan, karena di dalamnya terdapat prinsip dasar beragama kita, di mana diajarkan untuk menjadi seorang muwahhid atau menjadi seorang muslim ada batasan-batasan yang mesti kita penuhi, ya, agar kita selamat, tidak termasuk orang-orang yang celaka atau orang-orang yang merugi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana lafi khusr." Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawashaw bil haqq, dan saling menasihati dalam kebaikan, wa tawashaw bis sabr, dan saling menasihati saling terhadap tentang kesabaran. Ya, ikhwani a'adzubillah wa iyyakum. Dalam ayat ini jelaslah bahwa kita diperintahkan untuk berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar atas risiko dakwah yang kita hadapi, sebagai bentuk usaha kita untuk terhindar dari orang-orang yang merugi. Ikhwani a'adzubillah wa iyyakum. Kemudian untuk berilmu atau mengetahui, kita harus mengetahui 3 prinsip dasar dalam beragama kita. Yang masalah ini adalah masalah fardhu ain, bukan fardhu kifayah. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan kaum muslimin atau siapapun yang tidak boleh tidak tahu dalam masalah yang 3 prinsip dasar beragama ini. Karena tanpa mengetahui 3 prinsip utama ini, ya, kemungkinan besar kita akan terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam kekeliruan karena tidak memahami tentang 3 prinsip dasar yang utama ini. Ikhwani a'adzubillah wa iyyakum. Tiga prinsip dasar itu adalah, pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya. Kita tidak mungkin kita beragama kalau kita tidak mengenal siapa yang kita ibadahi atau siapa yang kita sembah. Maka itu kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengetahui tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian juga mengetahui bahwa Allah lah satu-satunya zat yang harus diibadahi dan tidak boleh diduakan dengan apapun juga dalam peribadatan kepadanya. Kemudian ikhwani a'adzubillah wa iyyakum juga mengesahkan Allah Subhanahu wa taala tentang dari asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dia namakan untuk dirinya, dan dia sebagaimana yang dia dinamakan dan dia sifati untuk dirinya sendiri atau yang diterangkan oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ma'rifatullah, mengenal Allah, ya. Kemudian yang berikutnya juga kita diperintahkan atau harus tahu tentang ma'rifatu dinul Islam. Ma'rifatu dinul Islam, mengerti agama Islam, ya. Bagaimana mungkin kita bisa beragama
kita beragama Islam atau mengaku agama Islam, tapi kita tidak tahu apa prinsip dan pokok utama dari agama kita. Karena nggak mungkin kita bisa beragama kalau kita tidak mengetahui dengan pasti apa yang diinginkan dari agama kita dan apa yang menjadi tujuan utama dari kita beragama. Nah, ikhwani a'adzallahu wa iyyakum, dalam pelajaran yang lalu kita juga bahas tentang ma'rifatul Islam, tentang agama Islam. Ini pelajaran sudah lewat. Kemudian pelajaran yang ketiga, ya, yaitu kita diperintahkan atau kita harus mengetahui tentang ma'rifatun Nabi, ma'rifatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengetahui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nggak mungkin kita bisa beragama dengan benar jika tidak mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita diperintahkan untuk mengikuti seseorang sedangkan kita tidak tahu siapa orang itu, apa yang dia lakukan, bagaimana apa yang mau diikuti kalau kita nggak kenal. Maka ini prinsip yang utama atau 3 prinsip utama ini harus kita pahami. Ya. Nah, pertemuan yang lalu kita sampai pembahasan tentang ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sudah dibahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang siapa namanya, bagaimana nasabnya, di mana sukunya, ya. Ya kita harus tahu itu. Ini minimal hal minimal yang harus kita ketahui. Dari perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus mengetahui apa dakwah utama atau inti dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh nabi, seluruh para nabi dan rasul. Kita harus mengetahui inti dakwah mereka. Ya, apa sebenarnya yang dibawakan dan apa yang diserukan oleh mereka. Ya. Karena kalau kita nggak mengerti inti syari dari dakwah mereka, maka kita kemungkinan besar kita akan salah dan keliru dalam mengikuti mereka. Ya. Maka ikhwana adalah wa'ayakum, pada pertemuan yang lalu disampaikan bahwa yang dimaksud dengan intisari dakwahnya para nabi dan rasul adalah mengajak manusia kepada tauhid dan menghindari mereka dari kesyirikan. Menjauhkan manusia dari kesyirikan, mengajak kepada beribadah hanya kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak menduakannya dalam beribadah. Karena hal yang paling dicintai oleh Allah adalah dia diibadahi, mentauhidkan dia, ya, tidak wala tusyriku bi syai'an, ya. Mentauhidkan dia, mengesahkan dia dalam nama dan sifatnya, mengesahkan dia dalam peribadatan kepadanya. Dan hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang menduakan dia dalam peribadatan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para nabi membawakan membawa intisari dakwah seperti ini. Bukan cuma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh nabi dan rasul menyerukan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita sudah pelajari juga tentang perjalanan hidup Nabi kita Muhammad SAW tadi, tentang namanya, nasabnya, kemudian asal-usulnya, ya, ayat-ayat apa yang menjadikan beliau diangkat menjadi seorang Nabi, terus ayat apa yang mengangkat beliau menjadi seorang Rasul. Ya. Itu sudah lewat pembahasannya pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya. Kemudian kita sudah menjelaskan tentang bahwa 10 tahun pertama dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak bercampur apa-apa kecuali tauhid, mengajak manusia kepada tauhidullah. Mengajak manusia agar senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan peribadatan pada selain Allah. Ini 10 tahun pertama. Tidak ada perintah apa-apa kecuali tauhid, mengajak manusia kepada tauhid. Mengajak manusia agar mengesahkan Allah dalam beribadah, meninggalkan sembahan-sembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ini 10 tahun pertama. Ya, karena setelah Nabi diangkat menjadi rasul, perintah yang pertama adalah wa thiyabaka fatahhir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Besarkanlah nama Rabbmu. Ya. Maka besarkanlah Rabbmu. Wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkan hatimu dari segala macam kesyirikan. Ya, bersihkan pakaianmu bersihkan dari segala macam noda kesyirikan. Ya, dan ini perintah pertama. Lalu kita lihat selama 10 tahun pertama, semua ayat Makkiyah mengarah kepada mengajak manusia agar beriman kepada Allah, mentauhidkannya dalam beribadah, dan mengancam mereka tentang neraka bagi orang-orang yang mengingkari Allah Azza wa Jalla dan bercampur dengan beribadah kepada
selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan yang adzalillah wa iyyakum, inilah intisari dakwahnya para nabi dan rasul. 10 tahun pertama tidak dicampur dengan apa-apa. Lalu pada tahun ke-11 Hijriah atau pada tahun ke-10 Hijriah atau 11 Hijriah, ya. Lalu mulai turunlah ayat pertama, perintah syariat yang pertama, yaitu perintah mengerjakan salat, di mana pada tahun 3 tahun sebelum hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisra dan diisrakan dari Makkah menuju Baitul Maqdis, lalu dimi'rajkan ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan syariat yang mulia setelah syahadat, yaitu salat. Nah, kemudian ikhwani adzalillah wa iyyakum, setelah Isra dan Mi'raj lalu terjadilah peristiwa hijrah. Ya. Hijrah pertama kaum muslimin ke negeri Habasyah, ya. Di mana di sana tinggal seorang raja yang adil, ya. Raja yang adil walaupun beliau beragama Nasara ketika itu. Tapi beliau adalah raja yang adil, yang melindungi siapa saja yang minta perlindungan di negerinya, ya. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke negeri Habasyah, ya, ke negeri Habasyah. Ada rombongan pertama, lalu disusul dengan rombongan kedua, sampai ketahuan oleh orang-orang musyrikin Mekah bahwa orang-orang Islam sudah mulai hijrah. Lalu mereka mengutus utusan-utusan atau duta-duta untuk membawa mereka kembali pulang ke negeri Mekah, ya. Nah, ikhwan ya adzalillah wa iyyakum. Kemudian setelah hijrah, ya, setelah semua sudah sampai di Habasyah, sampai akhirnya Nabi SAW dalam 1 tahun haji, ya, salah satu musim haji, beliau mendatangi Mina sampai Allah mentakdirkan beliau bertemu dengan rombongan dari kota Yathrib atau sekarang dikenal dengan Madinah. Lalu bertemulah Nabi SAW dengan kafilah dari negeri Madinah, mendakwahkan tauhid, mengajak mereka agar beribadah hanya kepada ilah yang satu saja, meninggalkan sembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu subhanallah, dakwah ini diterima oleh kaum Muhajirin, orang-orang Ansar yang berada di Madinah. Lalu pada tahun itu mereka kembali ke Madinah dan mereka berdakwah di Madinah, mengajak manusia kepada ilah yang satu dan mengetahui bahwa ada nabi akhir zaman yang tengah berdakwah di negeri Makkah ketika itu. Maka pada tahun haji berikutnya datang rombongan yang jauh lebih besar daripada rombongan yang pertama didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui mereka di Aqabah, ya, salah satu tempat jamarat, tempat melempar jumrah, ya. Maka terkenallah di sana pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para orang-orang Ansar, tokoh-tokoh dari Ansar atau tokoh-tokoh dari negeri Madinah, dan terjadilah baiat di sana, sumpah setia, ya, dari orang-orang Ansar yang berjanji mereka bukan hanya sekedar beriman pada Allah dan Rasulnya, tapi bahkan berjanji ingin melindungi Nabi SAW sebagaimana mereka melindungi jiwa mereka sendiri, anak-anak dan istri-istri atau keluarga mereka sendiri. Dan bahkan mereka ingin memberikan apa yang mereka punya untuk dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Lalu pada tahun berikutnya maka terjadilah hijrah. Ketika Nabi SAW sudah siap berangkat untuk hijrah, dihalangi di pintu-pintu rumahnya, dikepung rumahnya Nabi SAW. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan Maha mengetahui, Maha perkasa. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan pengepung ini tidur atau tidak melihat Nabi SAW keluar dari kamarnya, dan terjadilah peristiwa hijrah itu. Nah, ikhwani a'adzalillah wa iyyakum. Setelah sampai di kota Madinah, Nabi SAW disambut meriah oleh kaum muslimin, ya, orang-orang Ansar yang telah dahulu masuk Islam pada Bait Aqabah yang pertama dan yang kedua. Lalu disambut Nabi SAW oleh mereka dan para keluarga-keluarga mereka. Maka seketika Madinah menjadi meriah dengan datangnya Nabi akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Nah, akhwani a'adzalillah wa iyyakum. Setelah Nabi tinggal di Madinah, mulailah Nabi memerintahkan pulang orang-orang yang kaum muslimin yang tinggal yang hijrah di Habasyah. Ya. Yang tinggal yang sudah hijrah di Habasyah, maka Nabi memerintahkan mereka untuk berkumpul di kota Madinah, dan jadilah Madinah ini negeri Islam yang pertama, ya.
Nah, ikhwani a'adhalillahu wa iyyakum, falamma istaqarra bil Madinah, umira bi baqiyati syara'il Islam. Ketika sudah menetap di negeri Madinah, mulailah turun syariat-syariat Islam yang lain. Ya, misal zakat, seperti perintah zakat, wasaum, puasa, wal hajj, haji, wal jihad, ya, perintah jihad, wal adhan, perintah adhan, wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, juga turun perintah amar ma'ruf nahi munkar. Wa ghairu dzalika min syara'il Islam, dan seluruh syariat-syariat Islam yang lainnya turun di negeri Madinah. Ahadha ala asra sinina. Nah, membutuhkan waktu 10 tahun syariat itu turun di negeri Madinah. Wa ba'daha tawaffa salawatullahi wa salamuhu alaihi. Setelah 10 tahun beliau hidup di negeri Madinah, mendakwahkan Islam, menerima ajaran-ajaran Islam, ya, menerima syariat-syariat Islam, ya, maka wafatlah beliau pada tahun ke-11 Hijriyah. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Wa dinuhu bakin wa hadha dinuh. Ya, yang wafat hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan agamanya tetap, dan inilah agamanya yang tetap, yaitu agama Islam. La khaira illa dallal ummatu alaih. Tidak ada kebaikan kecuali apa yang diarahkan dalam agama ini. Ya. Tidak ada kebaikan kecuali yang dianggap baik dalam agama ini. Ya, tidak ada kebaikan kecuali apa yang dianggap baik dalam agama ini. Ya. Wala syarrun illa hadzaraha minhu, dan tidak ada keburukan kecuali apa yang dilarang oleh agama ini. Ya, kecuali yang dilarang oleh agama ini. Wal khairu alladhi dallaha alaihi at-tauhid. Adapun kebaikan yang ditunjukkan di atas agama yang lurus ini adalah tauhid. Wa jama'a ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardahu. Dan semua apa-apa yang dicintai, yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syarrul ladzi hadzarahu minhu. Ya, sedangkan kebalikannya, keburukan adalah apa-apa yang diperintahkan kita untuk menjauhinya dari agama ini, yaitu apa? Asyirk, segala macam bentuk kesyirikan. Wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa ya'bahu, ya. Dan semua yang Allah benci dan semua yang Allah larang kita untuk mendekatinya, maka itulah keburukan. Maka ba'atsallahu ilan nasi kafah. Allah mengutus Nabi kita ini untuk seluruh manusia. Bukan hanya untuk suku dan kaum kelompok tertentu. Bukan untuk bangsa Arab saja, tapi kafah untuk seluruh dunia. Waftaradallahu ta'atahu ala jami'i thaqalainil jinni wal ins. Bukan cuma seluruh dunia dari kalangan manusia saja, tapi Allah bahkan mewajibkan kepada as-saqalain, ya, kepada saqalain, kedua makhluk, ya, yang diberikan beban syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari kalangan bangsa jin dan bangsa manusia. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk seluruh manusia, sebagaimana yang tertera dalam surat Al-A'raf ayat 158. Wa akmalullahu bihi ad-din. Lalu Allah menyempurnakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maksudnya agama disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sempurnalah agama ini. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam dinan. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan, al-yawma akmaltu lakum. Inilah pada hari ini akmaltu lakum dinakum. Aku telah sempurnakan bagi kalian agama ini. Wa atmamtu alaikum, dan aku sempurnakan atas kalian, ya, nikmati, nikmatku pada kalian. Wa raditu lakum al-islam dinan, dan telah aku ridha bagi kalian Islam sebagai sebuah agama. Ikhwani a'adillahu wa iyyakum, berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala,
هذا كما سبق بيانه أن الشريعة نزلت بالتدريج حتى تكاملت ولله الحمد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. Sebagaimana yang telah kami jelaskan kata Syekh Fauzan sebelumnya bahwa agama ini turun bertahap sedikit demi sedikit dan sampai akhirnya wafat dan sempurnalah agama ini. Maka segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan agama ini. Wa anzalallahu alaih, lalu Allah turunkan ayat ini yaitu surat Al-Maidah ayat ketiga. وبعد نزول هذه الآية بمدة يسيرة توفى النبي صلى الله عليه وسلم ودينه باق إلى أن تقوم الساعة. Maka setelah ayat ini turun, tak lama kemudian, ya, tak lama setelah ayat ini turun, maka wafatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan agamanya ditinggalkan dalam keadaan yang sempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat meninggalkan agama yang sempurna, yang tidak ada cacat dan celahnya. Ya. Dikatakan falam yatawaffa sallallahu alaihi wasallam illa ba'da an akmalallahu bihi ad-din. Allah tidak mewafatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum disempurnakannya agama ini. Wa atimmu bihi ni'mah, dan Allah sempurnakan juga nikmat darinya. Wa anzala alaihi qauluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya atau menurunkan ayat Al-Qur'an, yaitu ayat surat Al-Maidah ayat 3 ini. Ya. Nazalat hadhil ayat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi Arafatin fi hajjatil wada. Ayat ini turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala kaum muslimin berada di Arafah tatkala mengerjakan haji perpisahan atau hajjatul wada min yaumil jum'ah, pada hari Jumat. Ya, pada hari Jumat di Arafah, maka turunlah ayat ini sebagai penyempurna dari agama Islam. Ya, wa asya ba'daha sallallahu alaihi wasallam muddatu yasirah. Ya, setelah itu Nabi hidup hanya beberapa tahun saja, ya, enggak maksudnya enggak berapa lama kemudian setelah ayat itu turun, ya, maka Nabi pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa intaqala ila ar-rafiqil a'la, lalu beliau menuju ar-rafiqil a'la, ya, teman-teman yang mulia di atas langit. Wa taraka ummatahu 'ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha, dan meninggalkan umatnya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat Islam, berada dalam hidayah dan petunjuk, ya, berada dalam petunjuk yang kuat. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siang. Jadi antum bisa bayangkan kalau malamnya seperti siang, bagaimana terangnya keadaan, ya. Bagaimana terangnya keadaan kalau malamnya sama seperti siangnya. Lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang dari agama ini kecuali orang-orang yang akan celaka. Tidak akan menyimpang dari agama ini kecuali orang-orang yang celaka. Wa fi hadhil ayah syahadatu ibnallah azza wa jalla ala kamali hadzal din. Ayat ini menunjukkan betapa sempurnanya yang Allah telah saksikan bahwa agama ini telah sempurna, ya. Wa syumuluhu li masalihil ibad, ya. Dan kesempurnaannya ini sebagai kebaikan buat hamba-hambanya. Wa hallu qadayahum wa masyaqilahum ila an taqumus saah. Menyelesaikan masalah-masalah mereka, hukum-hukum di antara mereka, ya. Sampai terjadinya atau sampai datangnya hari kiamat. Wa huwa salihun li kulli zamani wa makanin la yahtajuna ba'da ila syari'ati ukhra. Dan Islam ini, ya, selalu otentik di setiap waktu dan tempat. Dia tidak butuh lagi syariat setelahnya, tidak butuh syariat yang lainnya, ya, tidak butuh syariat yang lainnya. Aw ila kitab yang, atau tidak butuh juga kitab lagi yang diturunkan. Kenapa? Sudah sempurna agama ini. Aw ila rasulin yab'asu ba'da rasul sallallahu alaihi wasallam fama min qadiyati tajid. Maka tidak juga butuh seorang nabi lagi untuk menyempurnakan agama ini. Kenapa? Agama ini sudah sempurna dan bisa diterapkan dimanapun di belahan muka bumi ini, dari belahan barat dan dari timur bumi, ya, bisa diterapkan di sana, di setiap zaman, di setiap waktu, baik waktu zaman dulu, zaman sekarang maupun waktu yang akan datang. Maka agama ini tetap relevan, tidak pernah usang, tidak pernah basi, ya. Wa man nazalatu tanzilu ila yaumil qiyamah illa wa fi syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa halaha wal hukmu fiha.
dan tidak ada satupun ya tidak ada lagi yang dibutuhkan turun lagi setelah tidak ada lagi agama yang dibutuhkan atau aturan lain yang dibutuhkan sampai hari kiamat. Semua yang akan menyelesaikan masalah dan hukum-hukum. Ya, maka ikhwani a'adzalillah wa iyyakum. Jadi tidak perlu lagi ada tambahan-tambahan dari agama ini. Ya. Tidak perlu ada lagi nabi baru, tidak perlu. Tidak perlu lagi kita menambah-nambah, ya, membuat-buat aturan dalam agama ini. Ya, membuat tata cara beribadah yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak, kita tidak butuhkan lagi. Ya, kenapa? Agama ini sudah sempurna. Ya, agama ini sudah sempurna. Maka itu ikhwani wa adzallahu wa iyyakum. Ya, fahadha dinus salih. Ketahuilah bahwa agama ini agama yang benar. Wa syamil, menyeluruh, ya, wa kamil dan sempurna. Qad aghnallahu bihi al-ummatu al-islamiyah. Yang Allah berikan nikmat itu hanya bagi umat Islam. Ila an taqumus sa'ah, sampai terjadi hari kiamat. Idza ma amilat bihi haqqul amal wa raja'at ilaihi fi umuriha, ya. Sampai terjadinya hari kiamat yang kita bisa mengamalkan apa yang berada di dalamnya atau yang diajarkan dalamnya dengan benar, dengan amalan yang benar, ya, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala fi umuriha, dalam semua urusan-urusan dalam agama ini, ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika terjadi perselisihan di antara kalian, ya, farudduhu ila Allah wa Rasul. Maka kembalikan semua urusan itu kepada hukum Allah dan Rasulnya. Ar-raddu 'ala Allah ala huwa ar-raddu ila kitabillah. Ya. Kembali kepada Allah itu maksudnya adalah kembali kepada Al-Qur'an, yaitu kitabullah. Ya. Kembali kepada Quran, ya, ruddu ila Allah itu maksudnya adalah ruddu ila kitab, ruddu ila Al-Qur'an maksudnya. Kembali kepada kitabullah atau Al-Qur'an. Waraddu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi wa aruddu ila sunnatihi. Dan kembalikan kepada Rasul setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, ini maknanya adalah kembali kepada sunnah-sunnah beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma talaftum fihi min syai'in fa hukmu ila Allah." Apa yang kamu perselisihkan di dalamnya, maka kita kembalikan hukumnya semua di sisi Allah. Ya. Semua perselisihan yang ada jawaban. Sudah diterangkan dalam Al-Quran. Ya. Fahadil ayati fiha raddun ala allazina yarmuna asy-syari'at al-islamiyah bil qusur. Ini bantahan, ayat ini sebagai bantahan, ya, di dalamnya rad ala allazina yarmuna asy-syari'at al-islamiyah bil qusur awin naqs, yang mengatakan bahwa agama kita ini sangat enggak sempurna, kurang, banyak kekurangan dan lainnya. Minal mulahid wa zanadiqah, dari tuduhan orang-orang mulhid, orang-orang ateis, dan az-zanadiqah, orang-orang zindik. Au ansafa al-muta'allimina alladzina qasarat afhamuhum ma'an idraki israri hadhihi syariah. Atau sebagian dari orang-orang muta'allimin, orang-orang sekuler, ya, yang memotong-motong atau yang menganggap mengecilkan syariat ini dari mulut-mulut mereka, ya, ingin menyadarkan atau mengecilkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Fanasabul qusuru ila syariah. Karena kesempitan otak mereka, lalu mereka nisbatkan kekurangan itu pada agama, pada syariat ini. Walam ya'lamu anna al-qusuru min indahum, padahal yang pendek, yang cetek itu otak-otak mereka, bukan agama ini. Ya. Yang cetek itu pemikiran mereka. Tapi mereka nisbatkan kepada syariat ini. Fa fiha raddun ala man intahu musyari'ati bin naqsi. Ya, itu juga sebagai bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwa syariat ini tidak sempurna. Islam ini banyak kekurangan, ya. Wa annaha lam tatanawalu hajatul ibad wa masalihul ibad ila an taqumus sa'ah. Ya, bahwa di dalam agama Islam itu adalah masuk di dalamnya semua yang dibutuhkan oleh hamba dan kebaikan hamba sampai datangnya hari kiamat. Atau ada sebagian orang yang mengatakan
Innaha mahsusatun bizamanil awal. Mereka katakan syariat Islam ini hanya khusus buat kaum yang dulu turun ayat itu. Buat orang-orang dahulu saja. Lianna kathiran minal juhal. Karena dianggap bahwa pada saat itu banyaknya orang-orang bodoh, banyaknya orang-orang jahil. Ya, minal juhal, dari orang-orang yang jahil seperti itu. Maka dianggap bahwa agama itu hanya untuk orang-orang dahulu saja. Hadzal hukmu syar'i. Ya. Idza qila lahum, jika dikatakan pada mereka ini hukum syariat, qalu, mereka berkata, hadza zamanur rasul sallallahu alaihi wasallam wa zamanul awwal. Mereka katakan ini syariat hanya untuk nabi. Ini syariat hanya untuk orang-orang dulu saja. Ammal ana taghayyaratul ahwal wa tabaddalatul umur. Adapun sekarang masalah sudah berubah. Masalah sudah berkembang. Ya, dan masalah menjadi terlalu banyak. Wal ahkam asy-syar'iyyah hadhihi la unasin madawan aw li masyaqqil intahat. Ya, yaquluna hadza. Mereka berkata bahwa syariat ini ada hanya untuk baru orang dulu saja. Orang sekarang udah enggak butuh lagi syariat dan itu sudah selesai. Wa hadza kufrun billah. Azza wa jalla, kata Syekh Fauzan, hadza kufrun billah. Ini maksudnya orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa wa takdzibu liqaulihi ta'ala? Karena dia mengingkari atau mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Akmalullahu dinahu. Akmalullahu din li hadhihi al-ummah ila an takum sa'ah li kulli zaman. Allah telah menyempurnakan agama ini untuk umat ini dalam setiap masa. Wa li kulli makan, di setiap tempat. Jadi agama Islam ini bukan cuma buat orang Arab. Ya. Memang orang-orang mulhid, orang-orang komunis, ya. Orang-orang komunis selalu menuding bahwa agama Islam ini agamanya orang Arab. Ya. Orang yang menuding seperti ini orang-orang ilmu mulhid, al-zanadiq, orang-orang zindiq yang menuding bahwa agama ini hanya untuk orang Arab. Maka selalu timbul olok-olokan ketika seseorang melakukan syariat Islam. Dia katakan, janganlah beragama itu seperti ke Arab-Araban. Kenapa yang dimusuhi Arab? Ya. Sedangkan ketika Anda berpakaian seperti orang-orang Barat, mereka tidak berkata, aduh janganlah berpakaian seperti orang-orang ke Barat-Baratan. Tidak ada itu. Ya. Karena hakikatnya dibenci adalah agama Allah ini. Yang dibencinya Islam, bukan Arabnya. Lalu mereka buat nisbat-nisbat yang buruk seperti yang dilakukan orang-orang komunis tahun 65 dulu dengan menyebut orang Islam itu sebagai orang yang terbelakang, ya, sebagai kadal gurun dan lain sebagainya. Ya, nisbat-nisbat yang buruk kepada kaum muslimin. Ya. Ini julukan atau nisbat dari orang-orang komunis zaman dulu, ya, di tahun 65 itu. Yang sebut bahwa mereka menisbatkan hal-hal yang buruk terhadap syariat ini dengan mengatakan bahwa agama ini candu, ya, agama ini yang membuat semua masyarakat mabuk, maka agama ini harus dimusuhi dan dihilangkan, ya. Maka ini ikhwani a'adillah wa iyyakum yang dilakukan dan disebarkan oleh ta'allimin, ya, orang-orang liberal, orang-orang komunis al-mulhidin, ya. Wa fiha raddun aidan 'ala al-mubtadi'atil ladzina yuhaddithuna 'ibadatu min indi anfusihim. Ayat ini juga sebagai bantahan, ya, atas orang-orang ahlul bid'ah yang membuat syariat baru dalam beribadah. Menurut mereka, wa yasabunaha ila din, mereka buat cara-cara beragama lalu mereka nisbatkan kepada agama, ya. Walaysa liha dalilun min kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Padahal tidak ada satupun dalil dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah tentang pendapat mereka itu. Wa innama ibtada'uha bistihsanahum. Mereka melakukan bid'ah-bid'ah itu karena mereka menganggap hal itu baik. Aw yataqallidihim liman yahsanuna bihi dhannu minal muharrifin wa ashabil mutami' wasyahawat, ya. Atau mereka taklid terhadap siapa? Muqallidin pada siapa? Kepada orang-orang yang menyimpang di zaman dulu, ya, kepada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Fayadasuna fid din, lalu mereka buat-buat aturan dalam agama, membuat syariat baru dalam agama.
ibadatan, ya, cara ibadah yang baru dalam agama. Ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah tidak perintahkan sama sekali dalam ayat. Tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal muta'ah qad qala wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dengan mengatakan, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Siapa yang membuat-buat aturan atau syariat baru dalam agama kami ini yang kami tidak perintahkan, yang tidak kami berikan contoh, fa huwa raddun, maka semua ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hatilah kalian terhadap tata cara beribadah yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena semua al-muhdas, ya, semua muhdatsat, semua tata cara beragama yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bid'atun, itu yang namanya bid'ah. Jadi bid'ah itu adalah muhdats, sesuatu yang diadakan dalam beragama, ya, dalam beragama, bukan dalam urusan dunia. Kesalahan orang menganggap bahwa bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Ya. Bukan sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi lalu otomatis dia dikatakan bid'ah. Tidak. Yang dinamakan bid'ah itu adalah tata cara beragama yang sama seperti agama padahal dia bukan agama, yang dibuat dalam rangka untuk beribadah dengan cara yang lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bid'ah. Ya. Kata Imam Asy-Syatibi, al-bid'atu tariqatun fid din tudahi syar'i. Ya. Tata cara beragama tudahi syar'i, yang mirip-mirip dengan syariat. Ya, itu yang namanya bid'ah. Bid'ah itu tata cara beragama yang mirip dengan syariat. Ini catat, yang mirip dengan syariat. Padahal kalau mirip berarti bukan syariat. Ya. Dia hanya mirip. Dia hanya mirip seperti agama, padahal bukan bagian dari agama. Itu namanya muhdats, bid'ah. Maka ayat ini juga membantah pada mereka yang istihsan, menganggap ini baik, itu baik, padahal tidak ada dalil dari Quran maupun dari As-Sunnah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama buat kalian. Ya. Maka tidak ada lagi yang lebih baik dari Islam, atau tidak ada lagi yang baik selain Islam. Apa yang Allah perintahkan itulah yang terbaik. Apa yang Allah larang itulah yang buruk untuk kita. Ya. Maka ikhwan yang adzalillah wa iyyakum, falladhi yahdasu ibadatin laisa laha dalilun min kitabillah wala min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahu muttahimu li hadzal din bi'adamin tamam. Ya. Siapa saja yang mengadakan hal-hal yang baru, tata cara beragama yang baru, tata cara ibadah yang baru yang tidak pernah dicontohkan dari kitabullah maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seakan-akan dia telah menuduh bahwa agama ini tidak sempurna. Wa huwa yuridu ayyakmalud din min indah. Maka dia berusaha untuk menyempurnakan agama ini dengan membuat aturan-aturan, ya, hizib-hizib, ya, kemudian ratib-ratib, ya, salawat-salawat yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak butuh itu. Karena dianggap bahwa agama itu belum sempurna, makanya sempurna kayak begini. Seakan-akan mereka mengatakan seperti itu. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan tentang salawat itu enggak bagus atau kurang sempurna. Tapi yang kami ajarkan inilah yang lebih bagus, lebih baik. Nah, itu. Ya. Maka kata para ulama yang mengatakan, kalau dikatakan ada bid'ah hasanah, tanyakan pada mereka yang mengatakan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang baik. Ya, kalau seandainya itu baik, tanyakan apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu atau tidak. Ya, ini pertanyaan Imam Malik ya, kepada orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Dikatakan, Imam Malik itu siapa ya? Ada ulama yang mengatakan seperti itu ya. Bahwa jika ada yang mengatakan bid'ah itu hasanah, tanyakan pada mereka. Dari mana kau tahu kebaikan? Kalau tahu itu sebuah kebaikan, apakah Nabi SAW tahu atau tidak? Kalau jawabannya dia tahu, ya. Kalau jawaban dia tahu, atau dia jawaban, oh Nabi nggak tahu, ada pertanyaannya. Kalau jawaban Nabi tidak tahu bahwa ini sebuah kebaikan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya.
Kalau kamu katakan Nabi tidak tahu bahwa ini sebuah kebaikan, berarti kau anggap dirimu lebih baik dari Nabi SAW. Lalu kalau dia katakan, oh Nabi tahu, nah, itu tuduhan serius kepada Nabi SAW. Kenapa? Kau seakan-akan menuduh Nabi SAW kitman, menyembunyikan syariat. Ada sebuah kebaikan tapi tidak disampaikan. Ya. Jadi ikhwan yang adalah wa iyyakum pelaku bid'ah terkena dua hal ini. Ya, kalau dia jawab, kita tanyakan apakah kebaikan yang kamu lakukan ini diketahui oleh Nabi? Kalau dikatakan ya Nabi itu tahu hal ini. Lalu adakah dalilnya? Kalau dikatakan tidak ada dalilnya. Jadi oh berarti kalau Nabi tahu dan Nabi tidak ajarkan, berarti Nabi menyembunyikan kebaikan. Berarti Nabi menyembunyikan kebaikan. Mungkinkah seperti itu? Tidak akan mungkin sekali. Ya, tidak akan mungkin sama sekali. Tidak mungkin Nabi bersifat kitman. Ya, tidak mungkin Nabi bersifat kitman atau menyembunyikan syariat ini. Nah, ikhwani a'udzubillah wa iyyakum, kalau ditanyakan oh Nabi tidak tahu, oh kalau kamu katakan Nabi tidak tahu tentang cara beragama yang kau lakukan ini, berarti kau menganggap dirimu lebih hebat dari Nabi sehingga kau katakan ini baik padahal Nabi tidak mengatakan ini. Ini serba salah gitu ya bagi orang-orang yang melakukan bid'ah. Nah, ikhwani a'udzubillah wa iyyakum. Wa huwa yuridu an yakmalu ad-din min indah. Ya, dia orang Arab itu berusaha untuk memperbaiki agama menurut mereka. Ya. Wala ya'tarifa bi takmilillahi lahu fama lam yakun dinan min ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu la yakunu min ba'dihi dinan abadan. Fa hadha raddun ala hadhihi at-tawaif. Ya. Dan mereka tidak tahu ya wala ya'tarifu bi takmilillahi lahu padahal Allah telah menyempurnakan agamanya. Ya. Fawalam yakun dinan fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata ini ucapan dari Imam Malik yang Syekh Fauzan kutip ini ya. Kata Imam Malik, man lam yakun dinan fi hadzal yaum, ketika mengomentari ayat Al-Maidah ayat 3 itu. Kata beliau yang tidak menjadi syariat ketika ayat ini turun. Ya. Fa innahu lam yakun min ba'dihi dinan abadan. Maka tidak akan ada lagi dia tidak akan pernah menjadi agama setelahnya selama-lamanya. Ya. Jadi apapun yang apapun yang dikatakan baik itu ya, tapi tidak ada dalam syariat ini. Ya, maka dia bukan tidak siapapun yang bukan menjadi bagian agama ketika ayat itu turun, maka selamanya dia bukan bagian dari agama selama-lamanya. Ikhwani a'udzubillah wa iyyakum, at-taifatu allati taqulu innal Islam la yasluhu li kulli zaman. Orang-orang yang mengatakan bahwa Islam itu tidak sesuai, tidak relevan di setiap zaman. Awil ladzina yabtadi'una al-bid'ah al-muhaddatsat allati laysa laha dalilun min kitabillahi wa sunnati rasulih wa yansabunaha ila ad-din fa fi hadhihi al-ayah raddun alaihi. Ya. Maka siapa saja mengatakan agama itu hanya untuk zaman tertentu atau tidak relevan dalam setiap zaman, atau yang mengatakan atau yang orang-orang yang mengadakan bid'ah ya tata cara beragama yang baru yang tidak ada dalil dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu menisbatkan hal itu menjadi bagian dari agama, maka ayat ini bantahan bagi mereka. Li'anna ad-dini akmalahu Allah azza wa jalla, karena agama ini telah disempurnakan oleh Allah azza wa jalla. Fala majala liziyadati fihi, maka tidak perlu ditambah-tambah lagi karena apa? Allah sudah sempurna. Wala nuqsan, tidak boleh dikurangin. Wala majala litashkil wa talbis bi annahu la yaslahu li ahli zaman al-mutaakhir. Ya. Tidak perlu lagi diragukan, ya, dicampur-campur, ya. Karena kalau dicampur la yaslah lagi, enggak jadi benar lagi, tidak jadi sempurna lagi. Ya. Tidak sempurna lagi kalau dicampur gitu ya. Maka ikhwani a'udzubillah wa iyyakum, Allah berkata al-yauma akmaltu lakum dinakum, hadza kalamullah. Ini firman Allah azza wa jalla yang mengatakan pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama. Ya. Wa huwa asdaqul qailin, dan tentu Allah Subhanahu wa taala adalah asdaqul qailin.
Ya, sebaik-baik ucapan, sebaik-baik orang yang berkata ya, astagfirullah fa'il. Hadza akhar ma nazala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah apa namanya? Wa huwa asdaqul qail wa qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman wa atmamtu alaikum nikmati, telah kusempurnakan bagi kalian nikmatku, wa raditu lakumul islam dinan, aku ridha bagi kalian Islam sebagai sebuah agama. Hadza akhiru ma nazala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini akhir, ini surat terakhir yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa syahadatu min rabbil alamin li hadzal din bil kamali wa shumuliyah wa silahiyah li kulli zamanin wa makanin. Nah, ini sebagai ijazah ya, sebagai syahadah, sebagai jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa agama ini telah sempurna. Bahwa agama ini telah syamil, ya, mencakup seluruh hal. Ya, di dalamnya as-salahiyah li kulli zaman. Ada kebaikan-kebaikan ya buat di setiap masa, di setiap zaman dan di setiap tempat. Fa qauluhu ta'ala khitabun li hadhihi al-ummah an awaliha ila akhiriha wa laysa khitaban lil jamilil awwal faqat innama huwa khitabun li kulli ummatin ila an taqumus saah. Ya. Kum di sini khitab orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala ini ya dalam ayat ini, atmamtu alaikum, telah kusempurnakan bagi kalian. Nah, kalian ini kata Syekh Fauzan dalam ayat ini adalah bukan orang-orang yang generasi pertama saja, yang generasi terbaik. Bukan, tapi untuk seluruh generasi di setiap masa, di setiap zaman, dan di setiap tempat. Ya. Amal ijma'. Adapun ijma', faqad ajma'atil ummah ala wafatihi sallallahu alaihi wasallam lam yukhalifu fi hadha illa al-muharrifuna alladhina yaquluna rasul ma mata وينفون الموت عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كلام ساقط ya. كلام مردود واضح يرد الحس والواقع فإن الرسول صلى الله عليه وسلم توفى بين أصحابه وغسل وكفي وصلي عليه ya. Adapun ijma' ya, telah ijma' umat ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat ya. Bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Ini ijma'nya para ulama. Ya. Orang wafat bagaimana? Ya, orang meninggal. Ini aneh kan ada orang-orang yang mengaku kalau ke Madinah itu tiba-tiba kuburan goncang. Nabi Muhammad keluarkan tangan. Oh, ini apa? Ya. Orang yang ngarang. Ya, orang-orang yang berhayal. Karena ijma' para ulama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Ini ijma' para ulama. Ya. Maka kalau ada yang mengatakan Nabi itu tidak wafat, ini orang yang sesat ini. Orang yang keliru. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Ya. Dikatakan ini kalamu mardudun wadih, jelas ucapan atau pendapat yang mardud, yang tertolak. Yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup itu pendapat yang tertolak. Ya. Wa yalul hasal waqi' fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaffa. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat baina ashabihi, di tengah-tengah para sahabatnya. Ya. Wa ghusila wa kufina wa sulli alaihi. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah wafat, dimandikan, dikafani dan disolati. Sama seperti disolatinya kaum muslimin. Wa dafni, dan dikuburkan alaihi salatu wassalam. Hal hadhihi al-a'malu tu'malu ma insani hayy? Apakah orang yang hidup bisa diperlakukan seperti itu? Dimandikan, dikafani, disolati. Apa seperti itu orang yang hidup? Ya. Kalau sudah dimandikan, dikafani, lalu disolati, lalu dimakamkan, itu berarti dia sudah wafat. Ya. Hadzal amal tu'minu insani hayy. Mungkinkah orang hidup itu dimandikan, kemudian dikafani, disolati, lalu dikubur? Enggak mungkin orangnya. Ya. Awal sallallahu alaihi wasallam muamalatul al-amwat ghusila wa kufina wa sulli alaihi thumma dafni fi qabrihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlakukan seperti ini. Beliau dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan di kuburnya.
Ya, ini ijma'nya para ulama. Ya. Maka kalau ada orang yang mengatakan Nabi sebenarnya tidak wafat, dia masih hidup, nah ini orang-orang yang aneh. Ya, bagaimana mungkin apa yang dilakukan? Karena Nabi SAW wafat di pangkuan di pelukan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dipelukan istrinya yang tercinta, yaitu ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala. Itu wafat, dan buku sejarah mencatat itu. Buku sejarah mencatat itu. Dan dia dimandikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dimandikan oleh Ali bin Abi Thalib. Lalu beliau disolati dan dimakamkan di kamarnya, di kamar Aisyah radhiyallahu taala. Karena para nabi dikuburkan di tempat beliau mereka wafat, ya, tidak digotong, tidak dipindahkan, tapi di mana beliau wafat maka disitulah dimakamkan para nabi. Ya. Hadis sunnatullah fi khalqihi, dan ini merupakan sebuah sunnatullah bagi seluruh makhluknya. Ya, ini sunnatullah. Walaupun cinta kita pada Nabi SAW, tetap kita katakan Nabi SAW telah wafat, telah meninggal Nabi kita SAW. Ya. Jangan berhayal seperti hayalannya orang-orang tasawuf atau sufi yang menganggap bahwa Nabi itu sekarang masih hidup, masih suka datang dan lain sebagainya. Syaitan. Ya. Syaitan yang pura-pura, mengaku-ngaku. Ya. Ikhwani alhamdulillah wa iyyakum. Dikatakan summa ainar rusul alladzi min qablahu. Kalau dia katakan bahwa Nabi tidak wafat, kita tanya, kalau gitu di mana rasul-rasul sebelumnya? Ya. Sunnatuhu sunnatur rusul alladzi min qablihi. Bahwa yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sama seperti sunnahnya para rasul sebelumnya. Ya. Yang terjadi pada nabi-nabi atau rasul-rasul sebelumnya. Ya. Wa qad matu wa huwa wahidun minhum yamut. Nabi Muhammad SAW wafat, begitu juga Rasul-Rasul sebelumnya telah wafat. Ya. Hada bi ijma'i ahlu sunnah wal jamaah. Ini ijma'nya ahlu sunnah wal jamaah. Walam yukhalif fi hadhihi illa al-mukharrifuna alladhi yata'allaquna ala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yastaghithuna bihi min dunillahi azza wa jalla wa yaquluna huwa hayyun. Ya. Ini orang-orang yang beranggapan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih hidup sehingga mereka beristighasah, ya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini muharrifun, orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang. Ya, jadi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam betapapun kita cintanya, betapapun besar jasanya, dan betapa kita menginginkan tetap bersamanya, tapi Allah telah tapi telah berlaku putusan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Ikhwani alhamdulillah wa iyyakum. Lihatlah dalilnya yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 30-31. Allah berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau hai Muhammad akan mati, sebagaimana mereka juga akan mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Dan nanti pada hari kiamat kalian akan dibangkitkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban. Nah, ikhwani alhamdulillah wa iyyakum, an-nabi sallallahu alaihi wasallam lamma akmalallahu bihi ad-din wa atimmu bihi an-ni'mah tawaffahu ilaihi kama hiya sunnatullah azza wa jalla fi khalqihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika telah sempurna syariat ini, telah sempurna agama ini, maka Allah mewafatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sunnatullah pada semua makhluknya. Bahwa kematian itu adalah sunnatullah. Ya. Semua orang yang hidup pasti akan mati, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Wal anbiya'i war rasul dakhilu fi hadzal umum. Dan para nabi dan rasul masuk dalam keumuman ayat ini yang berkata kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Para nabi masuk dalam ayat ini. Ya. Pan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad tawaffa. Bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Wa intiqalu min hadhihi dunya ila rabbih subhanahu wa ta'ala. Dan beliau telah pergi meninggalkan kita di dunia ini. Ya.
Beliau telah pergi meninggalkan dunia ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani alhamdulillah wa iyyakum, wa hadha thabitun bin nass wal ijma' wal qiyas. Ya. Ketetapan bahwa Nabi SAW telah wafat ini sesuai tetap dari nas dari Quran maupun dari Sunnah, wal ijma'i, dan sesuai dengan ijma', wal qiyas, dan sesuai dengan qiyas. Amman nasu fa fi qaulihi ta'ala, ya, adapun dalil dari Quran, ya, firman Allah Subhanahu wa taala tadi, ya, mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun, bahwa sesungguhnya kau akan mati dan semua mereka juga akan mati. Hadza ikhbarul minallahi li rasulih sallallahu alaihi wasallam annahu sawfa yamut. Ini ayat ini menunjukkan kabar dari Allah bahwa nabinya ini pasti akan wafat, ya, pasti akan meninggal. Wa ammal ladzi tawaffa bil fi'li yuqalu lahu mayyitun bit takhfif li qouli ta'ala aw man kana maytan fa ahyanahu. Al mayyit hadha alladhi faraqat ruhi jasad. Amma al maytu fa huwa alladhi sayamutu fil mustaqbal. Ya. Dikatakan innaka mayyitun, ya, Anda akan mati gitu ya. Maksudnya ini menunjukkan bahwa Anda akan wafat gitu. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau akan wafat ya Muhammad. Begitu juga mereka semua akan wafat. Karena ini adalah sebuah sunnatullah yang tidak akan bisa dihindari oleh siapapun juga. Nah, ikhwani a'adzalillah wa iyyakum, demikian pengenalan kita ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada risalah yang berikutnya tentang keyakinan kepada hari akhir ditegaskan kembali di sini oleh Syekh Muhammad sampai nanti penjelasan tentang apa makna taghut dan macam-macam taghut dalam akhir khatimah atau penutup dari risalah Ushurus Salasah ini. Demikian ikhwani alhamdulillah wa yakum sesi materi yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini yang penuh berkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat duduknya kita ini sebagai ibadah buat kita, buat ana dan antum semua, ya, yang dengannya mudah-mudahan Allah bukakan untuk kita ilmu yang bermanfaat, yang kemudian kita dapat beramal saleh dengannya dan menambah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwani alhamdulillah wa iyyakum sesi materi yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Yang berikutnya kami persilahkan bagi ikhwah sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan jika ada pertanyaan. Ya. Kita kita lihat di sini ada pertanyaan yang masuk dari soal yang masuk, ya. Ada chat yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama nasionalisme ada istilah menjadi Islam tidak harus jadi orang Arab. Disejajarkan dengan jadi Katolik tidak harus jadi orang Roma. Jadi Hindu tidak harus jadi orang India. Bahkan atas nama nasionalisme ada istilah Islam Nusantara. Bagaimana kita menyikapinya? Ikhwani alhamdulillah wa iyyakum. Ya. Yang pertama, untuk menjadi Islam memang tidak mesti harus menjadi orang Arab. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau dalam pengertian menjadi Islam itu tidak menjadi orang Arab, maksudnya apa? Anda tetap menjadi orang Indonesia. Berpakaian seperti pakaian orang Indonesia. Yang penting itu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak mesti harus pakai gamis. Ya. Tidak mesti pakai jubah. Tidak mesti pakai surban. Kalau itu pengertiannya, menjadi Muslim tidak harus menjadi seperti orang Arab. Ini ada benarnya juga. Ya. Menjadi seorang Islam tidak mesti harus menjadi orang Arab. Ya. Untuk masuk surga antum nggak mesti pakai gamis dalam pengertian seperti ini. Yang penting apa? Ajaran-ajaran Islam yang antum terapkan. Ajaran Islam yang harus kita gunakan. Ya. Ya, betul itu ungkapan bahwa untuk menjadi orang Islam tidak harus jadi orang Arab. Tidak harus jadi orang Arab. Karena tidak ada perintah kita untuk jadi orang Arab. Kita ada perintah kita untuk mengikuti orang Arab, tidak ada. Yang ada perintah mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak mesti jadi orang Arab. Ya, tapi kita menjadi mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
dalam perilakunya, dalam syariatnya, gitu ya. Kalau pengertian seperti ini masih bisa diterima, ya. Bahkan atas nama nasionalisme katanya ada istilah Islam Nusantara. Nah, ini yang perlu pengkajian yang lebih komprehensif dan menyeluruh. Apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara? Gitu kan? Kalau dikatakan Islam Nusantara adalah orang-orang yang hidup di Nusantara atau kepulauan ini yang beragama Islam. Ini nggak masalah. Ya. Orang-orang yang tinggal di Nusantara ini yang beragama Islam, ini nggak masalah. Tapi kalau dianggap bahwa Islam Nusantara itu agama atau sebuah aliran, sebuah mazhab yang lebih baik dari agama-agama yang lain, ini baru masalah. Ya. Atau dianggap bahwa Islam Nusantara itu mengambil sebagian dari ajaran Islam yang dianggap cocok untuk di sini saja, tapi tidak cocok untuk di sini, dibuang. Nah, ini adalah kekeliruan besar. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara sempurna. Kalau Islam antum pegang secara sempurna, maka antum akan menjadi orang yang baik. Ya. Ini kita seperti yang tadi Syekh Shalih Fauzan mengatakan bahwa ada sebagian orang yang mengatakan syariat ini tidak sempurna. Karena terbatas. Syariat ini sangat cetek dan kecil, tidak universal. Orang-orang ini, kata Syekh Fauzan, yang tidak universal dan cetek itu akal-akal mereka. Tapi mereka nisbatkan kepada syariat. Ini karena kebodohan mereka terhadap syariat, sehingga mereka menganggap bahwa ini saja yang baik dari Islam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah orang-orang yang salah dan keliru gitu ya. Kalimatun haq turidu bihal batil. Ya. Ada kalimat-kalimat yang benar tapi diinginkan kebatilan dari penyebutannya. Seperti dulu orang-orang Khawarij yang mengatakan inil hukmu illa lillah. Bukankah hukum ini hanya untuk Allah? Kata Ali bin Abi Thalib, kalimatun haq. Ya. Kalimat yang benar. Turidu bihal batil. Tapi penyebutannya batil. Niat dari penyebutnya batil. Karena ingin mengkafirkan seluruh orang. Ya. Begitu juga dengan kalimat-kalimat yang seperti ini. Orang-orang liberal ini bermain dengan kata-kata. Ya, ahlul kalam. Ya, orang-orang falasifah, orang-orang filsafat. Ini mereka selalu bermain dengan kata-kata. Gitu. Lalu kelicikan mereka memulai dengan kata-kata yang ringan dan mudah untuk dicerna dan diterima oleh orang awam. Padahal hakikatnya kedunguan mereka sendiri. Ya, kedunguan mereka. Itu hakikat yang ada. Seperti mereka katakan Islam Nusantara. Maksudnya apa Islam Nusantara? Kalau dikatakan orang Islam yang tinggal di Nusantara, lah nggak masalah. Karena apa? Islam semua, rahmatnya semua. Lalu mereka mengatakan, oh Islam Nusantara Islam yang rahmatan lil alamin. Apa maksud rahmatan lil alamin maksud Anda? Ya. Kalau dikatakan bahwa rahmatan lil alamin itu berarti tidak termasuk Islam yang disebarkan Khalid bin Walid, tidak termasuk Islam yang disebarkan oleh Abu Ubadah bin Al-Jarrah yang menaklukkan Palestina, atau tidak termasuk Islam yang digunakan oleh Amr bin As radhiyallahu anhu ajma'in ketika menaklukkan negeri Mesir. Nah, ini masalah ikhwani kalau sampai berkata seperti itu. Rahmatan lil alamin. Ini maksudnya rahmat untuk alam semesta. Dengan adanya Islam maka selamatlah manusia dari kehancuran. Selamat manusia dari kecelakaan. Maka dibilang kata mereka liberal ini ya, mereka sama seperti orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Ya, yang Allah katakan dalam surat Al-Munafiqun. Ya, dikatakan idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu annaka wallahu nashhadu innal munafiqina lakan ittakhadhu aymanahum wa ahbarahum junnatun fasaddu an sabilillah. Ya, ittakhadhu aymanahum junnah. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng. Ya. Mereka khusubu musaniyadah. Mereka itu seperti kayu yang bersandar. Kalau lihat selintas, kayu itu demikian kokoh gitu ya. Tapi kalau kita teliti, maka dia hanya seperti kayu yang bersandar. Tidak ada kekuatan sama sekali. Begitu juga hujahnya orang-orang liberal. Kalau selintas lalu tanpa penelitian, maka kita anggap ucapan itu indah betul. Ya. Tapi ketika kita teliti, maka kannahu husubun musayyadah. Ya. Omongan mereka itu seperti kayu yang bersandar. Seakan-akan kuat, tapi dia cuma nyandar di tembok. Tidak dipantek. Tidak ada apa-apa. Jadi ketika digorong sedikit, dia akan jatuh. Begitulah dengan hujahnya orang-orang liberal. Ya.
Yang sederhana saja yang mereka mengatakan kebenaran itu nisbi. Janganlah kita mengklaim bahwa diri kita ini benar. Nah, termasuk Anda dong. Anda juga nggak benar berarti. Ucapan Anda nisbi juga. Ya, kan begitu kan? Kelihatannya itu ucapan itu ucapan yang baik. Dan ucapan yang kokoh dalam keilmuan. Tapi pada hakikatnya, ucapan yang batil. Yang tidak punya hujah sama sekali. Maka betullah kata Syekh Fauzan tadi bahwa kalau ada orang yang mengatakan bahwa Islam itu kurang, Islam itu tidak sempurna, itu karena ketidaksempurnaan akal mereka. Kurangnya ilmu mereka, sehingga mereka tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang sempurna. Wallahu ta'ala a'lam. Yang berikutnya, tafadhol yang angkat tangan, Pak Widi. Tafadhol. Assalamualaikum, Ustaz. Ya. Ustaz, tadi kan dikatakan untuk itu ya, semua yang bernyawa akan mati gitu ya, dikatakan. Ya. Bagaimana dengan Nabi Isa, Ustaz? Kan kalau nggak salah Nabi Isa itu katanya diangkat ya, ke langit gitu ya. Nah, itu bagaimana? Yang kedua mungkin Ustaz, mengenai rohnya Nabi SAW, Ustaz, itu ada bagaimana itu Ustaz ya, statusnya gitu? Ada nggak dalil yang menyatakan mengenai status rohnya Nabi itu bagaimana gitu Ustaz? Mungkin Ustaz. Ya, jazakallahu khairan Pak Widi. Yang pertama bahwa semua kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Lalu bagaimana dengan Nabi Isa? Nabi Isa pun akan mati, tapi saat ini belum. Kenapa? Barrafa'ahullah. Allah mengangkatnya. Nabi Isa berada di langit dunia. Ya. Bagaimana keadaannya? Wallahu ta'ala alam. Hanya Allah yang tahu. Nanti pada masanya Nabi Isa akan turun, ya, ke bumi untuk membunuh Dajjal. Nah, setelah membunuh Dajjal, maka Nabi Isa alaihissalam juga wafat, ya, dan dimakamkan di bumi. Ya, jadi Nabi Isa juga akan wafat. Yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana keadaan rohnya Nabi SAW? Roh Nabi dikumpulkan dengan ma'asiddiqin, wasyuhadai wassalihin, bersama rohnya para Nabi dan para orang syuhada dan salih. Maka lihatlah ketika tadi dikatakan ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Rafiq itu artinya teman, al-a'la yang tinggi. Jadi roh beliau kembali kepada rafiqil a'la, kepada teman-temannya yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu rohnya para nabi dan rasul. Jadi rohnya Nabi SAW dikumpulkan dengan rohnya para nabi dan rasul. Dan beliau tidak tahu kejadian yang terjadi pada saat itu. Beliau tidak tahu kejadian yang menimpa umatnya saat ini. Beliau tidak tahu. Ya. Kenapa? Dari mana kita membuat dalil bahwa Nabi SAW tidak tahu keadaan umat? Dalilnya adalah ketika di Haud. Nanti ketika ditemukan di Haud, Nabi melihat ada sekelompok orang yang sama seperti kaum muslimin. Min atharis sujud, min asaril wudu. Dari tangan-tangan mereka memancar cahaya-cahaya wudu. Tapi ketika Nabi ingin menyambut mereka di Haud, tiba-tiba ada orang yang menghalau mereka, yang melarang mereka untuk mendekati Haud. Ketika itu Nabi SAW bersabda, "Hadza minni, ini umat-umatku. Aku kenali mereka." Jadi cahaya-cahaya memancar dari tempat-tempat bekas wudu mereka. Ya. Lalu ada firman dari atas atau ada ucapan dari atas, ya, yang mengatakan la ta'rifu man ghayyara ba'dik. Kau tidak tahu apa yang mereka rubah-rubah dari agamamu setelah kamu tiada. Ini menunjukkan bahwa Nabi tidak tahu keadaan umatnya. Ya. Dan beliau saat ini berada di Ar-Rafiqil A'la. Berada berkumpul dengan rohnya para Nabi dan Rasul. Di Rafiqil A'la. Di tempat yang tertinggi dan termulia. Ya, karena beliau adalah orang yang mulia, maka Allah Subhanahu wa taala menempatkan roh beliau juga di tempat yang mulia. Dan ini keyakinan yang hak. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi nggak ada roh Nabi gentayangan kemana-mana seperti yang diyakini oleh orang sufi dan orang yang kurang akal. Yang mengatakan aku selalu diikuti Nabi. Tiap kali mau buang sampah, Nabi bilang jangan buang sampah sembarangan, cung. Ini orang-orang yang ngaco, orang yang berhayal. Ya, atau ketika dia membacakan sesuatu datang roh Nabi, ya haula wala quwata illa billah. Nabi orang mulia, rohnya juga roh yang mulia. Allah tidak akan menempatkan kecuali di tempat yang mulia. Ya, jadi jangan sekali-kali merendahkan Nabi SAW yang bisa datang di sembarang tempat, rohnya datang. Ini orang-orang gila yang berpikiran seperti ini. Ya, orang-orang yang berhayal.
Ya. Ini biasanya orang-orang tasawuf, orang-orang sufi, ya, yang mereka bekerja keyakinan dari hayalan, agama mereka dari hayalan. Yang mereka berkata ketika guru kami datang ke negeri Madinah tiba-tiba goyang kuburan Nabi. Dari mana dilihat kuburan Nabi? Kuburan Nabi ditutup. Ya. Lalu tiba-tiba keluarlah Nabi tangannya mencium kaki guru kami. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Penghinaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang siapa gurumu sampai Nabi mencium kakinya? Ini penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ikhwani a'adzalillah wa iyyakum, ini cara-cara syaitan. Ya, cara-cara syaitan merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwani a'adzalillah wa iyyakum, tadi dikatakan menurut ijma'nya para ulama, roh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ini bersama Ar-Rafiqil A'la. Ya, bersama roh-rohnya para nabi rasul di tempat yang tertinggi yang Allah sediakan untuk mereka, tempat yang paling mulia. Ya, demikian wallahu taala alam. Sampai di sini pencerahannya. Ya, alhamdulillah. Enggak ada lagi ya pertanyaan ya. Alhamdulillah. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka kita cukupkan jumpa kita pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala khilaf ya. Oh ya, sebelum ditutup kita buka berikan pengumuman sedikit bahwa bantuan atau donasi beras yang antum kirimkan lewat rekening Pak Asep, alhamdulillah kita sudah salurkan dan itu sudah berjumlah hampir 7 ton ya. Hampir 7 ton kita sudah menyalurkan beras kepada yang berhak ya, kepada guru-guru TPA, guru-guru sekolah, guru-guru TK, TPA, kemudian juga pada ikhwan-ikhwan kita yang terdampak karena karena wabah dan pandemi yang ada saat ini. Dan kita akan terus mengumpulkan ini bagi ikhwan sekalian yang antum memiliki kelapangan, maka donasikanlah uang Anda ke bank yang sudah kami siapkan ini ya, atas nama Pak Asep. Ini akan menjadi amal yang besar ya, bahwa Allah Subhanahu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan bahwa siapa saja yang memberi makan orang yang kelaparan, maka Allah akan memberi dia makan dari buah-buahan dari surga. Nah, ikhwani a'adzalillah wa iyyakum, dan saat ini banyak orang-orang yang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan kita. Kemudian ikhwani a'adzalillah wa iyyakum, yang kedua juga panitia donasi dampak COVID-19 ini juga membuka stand untuk memberikan buka puasa gratis ya, berupa kurma dan air mineral. Dan sebagian ikhwan ada yang juga yang memberikan makanan-makanan yang lain di gerai kami. Alhamdulillah. Hari ini sudah kemarin masuk hari ke-6, hari ini hari ke-7 kita memberikan makan kepada orang-orang yang di jalan untuk berbuka puasa. Dan kita terus juga membuka donasi bagi antum yang sempat mampir untuk memberikan makanan atau di rumah ada kelebihan makanan, bawalah ke tempat, kemudian kita sedekahkan bagikan secara gratis ya di pinggir jalan di Gaperi 1 ya, di Pasar Kaget gitu. Nah, kemudian juga mudah-mudahan ke depan juga kita membuka pintu buat antum semua yang ingin menyalurkan zakat fitrahnya ya. Bagi antum yang ingin menyalurkan zakat fitrah, kami juga membuka kesempatan untuk antum untuk memberikan atau menerima zakat fitrah yang antum bayarkan. Insya Allah kami akan salurkan kepada warga yang berada di sekitar kompleks pendidikan Imam Nawawi School Cibinong, ya, mungkin di sekitar masjidnya. Alhamdulillah masjid juga sudah berjalan saat ini, sudah tertutup atapnya dan sudah rapi dindingnya, sedang pemasangan plafon, ya. Yang setelah plafon mungkin baru pasang keramik bawah, yang mudah-mudahan juga bisa langsung digunakan untuk sholat jika pandemi ini selesai. Demikian pengumuman-pengumuman yang bisa kami sampaikan, laporan ya, sebagai pengumuman ya, sebagai laporan juga, ngajak buat antum semua untuk ikut berdonasi dan berpartisipasi ya, atau paling tidak antum mendoakan bagi orang-orang yang bergerak atau ikhwan-ikhwan kita yang telah mendedikasikan waktu dan pikirannya sehingga kepanitiaan ini terus berjalan dan kita terus bisa memberikan bantuan kepada ikhwah kita yang terdampak COVID-19 ini. Semoga semua menjadi amal ibadah buat kita dan jariah amal kita yang mudah-mudahan Allah terima itu sebagai amal soleh ya.
yang akan menerangi kubur-kubur kita nanti, insyaallah taala. Demikian, saya mohon maaf sekali lagi atas segala hilaf. Kita tutup jumpa kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.